Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh makhluknya, tujuannya adalah lihidayatihim, untuk memberikan hidayah, ai ila thariqil haqq, menunjukkan ke jalan yang benar. Sebab jalan itu ada yang salah, ada jalan yang benar. Nah, Nabi Muhammad menunjukkan seluruh makhluknya menuju jalan yang benar. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai kiblat kehidupan kita. Kiblat kita kalau sholat apa? Dalam urusan sholat, kiblat kita adalah Ka'bah. Dalam urusan sholat, dalam urusan ibadah sholat, kiblat kita itu adalah Ka'bah. Tapi kalau dalam urusan kehidupan, kiblat kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ayyadahu bil mu'jizatidz dhahirat. Dan Allah menguatkan Nabi bil mu'jizati, dengan mukjizat ad-dhahirati yang nyata. Allah mengutus Nabi sebagai hamba, sebagai utusan untuk menunjukkan jalan kebaikan dan juga menyempurnakan kehidupan manusia baik dunia ataupun akhirat. Juga Allah menguatkan Nabi, memberikan mukjizat yang nyata. Ya, mukjizat yang nyata al-ghalibati ala man a'radhaha. Yang mukjizat itu adalah melemahkan bagi orang yang menentangnya. Mukjizat Nabi yang paling besar itu adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizatnya para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sudah tidak ada. Misalkan Nabi Musa, apa mukjizatnya? Hah? Ada yang tahu? Apa? Ular naga? Enggak nyambung nih ular naga. Tongkat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Mana tongkat Nabi Musa sekarang? Enggak ada. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bahkan Nabi Musa itu mukjizatnya juga tangan kanannya dimasukkan ke ketiak tangan kiri, kemudian dijabut, itu keluar cahaya. Subhanallah. Ini keren ya. Mukjizatnya Nabi Musa itu diantara tangan kanan dimasukin ke ketek, ditarik, keluar cahaya. Subhanallah. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Coba kalau tangan kalian masukin ke ketek, ditarik, apa yang keluar? Wah, baunya kayak iwak asin, baunya kayak gesek. Nah, Nabi Sulaiman, mukjizatnya apa yang Allah berikan? Awan tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Kemudian Nabi Isa, Nabi Isa itu mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sudah tidak ada, karena memang nabinya sudah tidak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Sampai sekarang Al-Qur'an masih ada, masih relevan. Masih kita baca, masih kita nikmati, masih kita lihat. Makanya mukjizat yang paling terbesar yang Allah berikan, mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi adalah Al-Qur'anul. Bahkan juga mukjizat Nabi itu diantaranya adalah bulan bisa terbelah. Wang syaqal qamar, bulan juga bisa terbelah. Bahkan Nabi Muhammad bisa ngobrol dengan sebatang pohon kurma. Muhammad itu bisa ngobrol, mendengar intihan batang kurma. Makanya di Mekah itu ada namanya Masjid Asy-Syajarah. Masjid apa itu? Masjid pohon. Ada di Mekah namanya Masjid Asy-Syajarah.
Itu bisa ngobrol, merintih. Nabi Muhammad mendengar rintihan daripada pohon kurma itu. Nah, kalau berbicara masalah mukjizat Nabi itu banyak sekali. Bahkan pernah dari jarinya Nabi itu memancar air. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ketika menuju peperangan, kemudian di medan perang kehabisan air. Akhirnya apa? Nabi Muhammad jari jemarinya itu mengeluarkan air. Akhirnya sahabat minum dan wudhu. Coba kalau kita umatnya, pernahkah kita mengeluarkan air? Enggak. Nah, apa sih yang namanya mukjizat? Mukjizat itu adalah kata kerja dari ajaza. Ajaza ya'jizu atau ajaza yu'jizu. Mukjizat. Mukjizat itu melemahkan. Kalau orang sudah melihat mukjizat maka dia itu lemah. Al-Quran kalau sudah dibaca bisa meluluh lantakan hati manusia. Al-Quran kalau sudah dibaca bisa meleleh hatinya. Makanya kalau ada orang yang baca Al-Quran apalagi suaranya enak, sampai gemetar, sampai menangis. Kalau yang enak itu bisa menangis. Ada juga orang mendengar Al-Quran nangis, tapi bukan enak. Apa itu? Suaranya gak karu-karuan kemana. Nah, jadi Al-Quran itu bisa melemahkan, mukjizat itu bisa melemahkan orang yang melihatnya dan orang yang mendengarkannya. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbar bihi anillahi ta'ala. Wa annahu lan ing satuhune Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam shadiqun iku bener. Shadiqun iku wong kang bener fi jami'i ma akhbara bihi ing dalem sekabehe barang kang ngekhabaraken, ngewartaaken, menceritakaken iya Nabi bihi kelawan barang anillahi saking Allah Ta'ala, minas sirati saking siratal mustaqim, wal mizani lan timbangan, wal haudi lan telaga, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kang den sebut min umuril akhirati saking perkara akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillah. Apa yang dikhabarkan, apa yang diceritakan oleh Nabi itu benar adanya. Sebab apa yang dikhabarkan, apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari diri Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, jadi tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu dari diri sendiri, dari hawa nafsu. Tapi yang diucapkan oleh Nabi itu adalah melainkan in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah. Makanya apa yang dikhabarkan oleh Nabi, yang diceritakan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Man syariba minhu, siapa orang yang minum dari air tersebut, la yadma'u ba'daha abada, selamanya tidak haus seger. Itulah hebatnya Danau Kausar. Semoga kita kelak minum air danaunya Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma itu, wa ghairi dzalik. Ya, apa yang dihabarkan oleh Nabi bukan cuma itu. Selain itu apa? Min umuril akhirat, dari perkara akhirat. Kalbasi, seperti hari pembangkitan. Ka ihya'il amwat, ya, ka ihya'il amwat, seperti menghidupkan orang yang sudah mati. Wa ihya'ul amwat, menghidupkan orang yang sudah mati. Wa ikhraju min kuburihim, mengeluarkan orang yang sudah mati dari kuburnya. Bahwa nanti ada hari pembangkitan setelah manusia itu mati. Nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Apa kata Nabi? Nanti ada hari pembangkitan. Itu ada. Ini semua mati. Asep mati, ya Sarwati mati, ya Rodanah mati, ya Kabe mati, Jamjuri mati, ya semua bakal mati. Tapi
nanti bakal dihidupkan kembali keluar dari kubur mereka. Nanti tumbuhnya manusia dari kubur itu kalbakol, seperti tumbuhnya kacang-kacangan. Kalau kacang tanah tumbuh itu namanya apa? Hah? Nanam kacang tanah tumbuh namanya apa? Kedongklang. Wih, weron asem, wong kampung saya. Nah, tumbuhnya manusia itu kedongklang. Dari mana tumbuhnya manusia? Tumbuhnya manusia cukule manusia itu adalah minad danab, tulang ekor. Apa tulang ekor? Brutu. Jadi uripe manusia, tumbuhnya manusia, hidupnya manusia itu dari brutu. Brutu nireng, brutu kalian itu bibit unggul. Jadi manusia pun cukulnya sekono muncul. Arane ngejengking, enggak lah, masih ngejengking enggak. Terus itu, makanya awas, berbrutu itu harus dijaga bener-bener. Ya, brutu dijaga, di situ tumbuhnya manusia. Brutu tunggir. Ya, brutu ayam, itu kan brutu ayam. Yang namanya brutu kan di depan di belakang. Nah, sinkronolah tumbuhnya manusia. Nah, jadi itu kehidupan nanti di akhirat. Kemudian wal barzakhi lan alam barzakh min su'alin malakaini, saking pertakonan malaikat roro mungkar dan nakir, wa adzabil qabri lan siksa kubur, wa naimihi dan kenikmatan kubur. Nah, alam barzakh itu ada. Apa sih yang namanya barzakh itu? Alam barzakh itu adalah ma bainad dunya wal akhirah min waqtil mauti ilal ba'si. Yang namanya alam barzakh itu adalah kehidupan tempat antara dunia dan akhirat setelah waktu mati sampai hari pembangkitan. Itu alam barzakh. Contoh, Asep mati dinerebuk, setelah dikubur, nah bangkitnya nanti hari kiamat, perjalanan itulah namanya alam barzakh. Faman mata faqad dakhala fil barzakh. Siapa orang yang mati berarti dia itu masuk ke alam barzakh. Nah, di alam barzakh itulah ada yang namanya pertanyaan dua malaikat. Malaikat apa? Mungkar dan nakir. Malaikat mungkar nakir itu malaikat yang apa ya? Wahuma muhibani hailani, malaikat yang dahsyat keduanya itu ngegilakaken, ngeresekaken, menghebohkan. Ya, ketika manusia itu meninggal dunia, datanglah kedua malaikat. Kemudian apa? Allah kembalikan lagi rohnya. Kemudian apa? Fayas'alan. Malaikat akan bertanya kepada orang yang mati itu. Pertama, anit tauhidi war risalah. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa man imamuka? Wa ma kiblatuka? Nanti ditanya oleh Allah. Apabila tidak bisa menjawab, maka dipalu kepala kita, dicambuk kita. Sampai kapan? Sampai hari kiamat kalau dosanya belum habis. Sampai amblas lampis ketujuh. Itulah pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kemudian wa'adzabil qabri, ada juga di dalam kubur itu ada siksaan. Wa na'imih, dan ada kenikmatan. Jadi dalam kubur itu ada siksa, ada nikmat. Alal jismi warruh, jisimnya disiksa, ruhnya disiksa. Kama yasha'ullah, sebagaimana Allah menghendakinya. Wa anna dzalika haqqun, sesungguhnya yang demikian itu adalah nyata. Itu nyata. Wa hikmatun wa adlun, itu semua nyata. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya dengan siksa kubur, kon mati bae DP. Ya, kalau tidak percaya siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi siksa kubur itu ada, kenikmatan kubur itu ada. Makanya selipkan doa berlindung dari siksa kubur.
setelah tahiyat, setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu lumayan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan fitnahnya dajjal. Nah, semua itu adalah hak nyata adanya yang dihabarkan, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.